Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya makna di balik sebuah tindakan baik? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah perumpamaan Tao yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata, dalam banget. Sebuah cerita yang mungkin bakal mengubah cara kita melihat kebaikan. Ini dia, kisah tentang lentera orang buta. Oke, kita langsung aja masuk ke misterinya. Kenapa coba? Seseorang yang nggak bisa melihat dunia, malah repot-repot bawa alat untuk meneranginya. Pertanyaan aneh inilah yang jadi inti dari cerita kita. Coba deh bayangin suasananya. Seorang pendeta Dao lagi jalan pulang. Malam itu gelap banget, nggak ada cahaya sama sekali. Jalanan desa sepi. Tiba-tiba, dari jauh, dia lihat ada setitik cahaya kecil yang pelan-pelan makin mendekat. Terus ada orang di sebelahnya yang bisikin, itu orang buta yang lagi jalan ke sini? Jelas aja pendeta ini bingung setengah mati. Hah? Orang buta? Gimana ceritanya? Orang yang nggak tahu bedanya siang dan malam, yang bahkan nggak tahu cahaya itu kayak apa, kok bisa-bisanya bawa lentera? Cahaya itu makin dekat dan mulai menerangi jalanan di depan mereka. Karena penasaran banget, si pendeta ini akhirnya memutuskan untuk samperin orang itu dan nanya langsung. Dengan sopan, dia pun memulai obrolan. Dia harus mastiin dulu, bener nggak sih yang dia dengar barusan kalau orang yang bawa cahaya ini ternyata emang nggak bisa melihat. Kakek tua itu menjawab dengan tenang, tanpa ragu sedikit pun. Ya, dia buta sejak lahir. Wah, jawaban ini bukannya ngejelasin, malah bikin misteri lentera itu jadi makin dalam di pikiran si pendeta. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Si pendeta akhirnya menyuarakan kebingungannya. Dia coba cari logika di balik tindakan yang kelihatannya, ya sia-sia. Buat apa coba cahaya bagi orang yang hidupnya selalu dalam gelap? Jawaban pertama dari si kakek buta ini kedengerannya mulia banget ya kan? Dia menyamakan pengalaman orang lain di dalam gelap dengan pengalaman hidupnya sendiri. Sebuah bentuk empati yang luar biasa. Aha, si pendeta langsung mikir. Oh, jadi gitu. Ini pasti tindakan tulus tanpa pamrih. Murni buat bantu orang lain di jalan yang gelap. Dia ngerasa udah mecahin teka-tekinya. Tapi, ternyata dia salah. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kebijaksanaan sesungguhnya dari lentera itu ternyata jauh lebih dalam dari sekedar berbuat baik ke orang lain. Yuk, kita lihat kelanjutan obrolan mereka. Dan inilah jawaban yang sesungguhnya. Poin paling penting dari semua cerita ini. Lenteranya itu ternyata bukan cuma buat orang lain, tapi juga, dan ini yang utama, buat dirinya sendiri. Dengan bawa lentera, dia bikin dirinya kelihatan. Dia melindungi dirinya sendiri dengan cara menerangi jalan buat orang lain. Coba deh kita lihat bedanya di sini. Si pendeta awalnya mikir ini tindakan satu arah, berkorban buat orang lain. Tapi si kakek buta ini paham sebuah kebenaran yang lebih dalam. Ini tuh hubungan timbal balik, membantu orang lain melihat adalah cara terbaik untuk memastikan dirinya sendiri juga aman. Di momen itulah, si pendeta benar-benar tercerahkan. Dia sadar sebuah kebenaran yang luar biasa. Kebaikan sejati itu seringkali bukan tentang mengorbankan diri, tapi tentang kesadaran bahwa kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk orang lain itu saling terhubung. Oke, jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari pencerahan si pendeta? Ternyata, lentera si kakek buta ini menyimpan beberapa prinsip hidup yang kuat yang bisa banget kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran pertama itu soal bedanya jadi orang pintar dan orang bijak. Orang yang cuma pintar, biasanya fokusnya itu ngalahin orang lain. Tapi orang bijak, kayak si kakek buta tadi, fokusnya justru menaklukkan dirinya sendiri. Dia nggak coba lari lebih kenceng dalam gelap, tapi dia cari cara supaya kegelapannya itu nggak membahayakan dirinya. Lentera itu juga ngajarin kita buat realistis. Pertama, si kakek buta itu nggak berasumsi kalau orang lain bakal baik dan otomatis menghindarin dia. Kedua, dia membekali dirinya dengan sebuah alat, yaitu lenteranya sebagai senjatanya. Dan ketiga, dia sadar kalau dunia ini nggak selalu adil. Dengan bawa lentera, dia mengambil kendali atas keselamatannya sendiri. Nah, semua kebijaksanaan ini membawa kita ke pelajaran terakhir yang lebih dalam lagi, yaitu hubungan antara apa yang kita lakukan dan apa yang kita omongin. Si kakek buta tadi nggak perlu pidato panjang lebar soal niatnya. Tindakannya membawa lentera itu udah berbicara dengan sendirinya. Kebanyakan orang kan mikirnya gimana caranya biar jago ngomong. Tapi menurut perumpamaan ini, cara pikir itu salah. Fondasi dari komunikasi sejati itu adalah perilaku yang tulus. Kalau tindakan kita udah baik, kata-kata sesederhana apapun bakal punya bobot dan terasa jujur. Dan intinya bisa kita simpulkan dalam satu kalimat yang kuat banget. Ucapan adalah suara hati. Apa yang kita katakan pada akhirnya cuma cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita.
Intinya, kita nggak bisa pura-pura selamanya. Mungkin untuk sesaat, kata-kata manis bisa nutupin niat yang nggak baik. Tapi lama-kelamaan, siapa diri kita sebenarnya bakal kelihatan kok dari tindakan dan ucapan kita yang konsisten. Keaslian itu kuncinya. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sama-sama. Dalam hidup kita masing-masing, tindakan apa sih yang kita lakukan yang bukan cuma menerangi jalan buat orang lain, tapi sekaligus juga melindungi dan bermanfaat bagi diri kita sendiri? Lentera apa yang sedang kamu bawa?